Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmanuddin Adimin, salah satu mahasiswa PPG Universitas Halu Oleo kategori 1 gelombang 2, asal Kabupaten Buton Tengah, instansi SDN Negeri 3 Mahasangka Timur, Kecamatan Mahasangka Timur. Pada pagi hari ini, insya Allah saya akan melaksanakan aksi UKIN untuk membuat video pembelajaran di kelas 6, tema 8, subtema 3, materi matahari, bulan, dan bumi. Saya lampirkan bukti peserta UKIN, insya Allah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Alhamdulillah. Anak-anak, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat berjumpa kembali di kelas kita dengan semangat belajar yang tinggi. Untuk itu, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru minta Ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian. Dengarkan namanya. Afif, Hadir Pak. Devi. Hadir Pak. Anak-anakku sekalian, semangat belajar. Semangat Pak. Tuh, ngecek semangat kalian, kita tepuk semangat dulu. Ya, berdiri. Berdiri. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, harus semangat belajar. Pagi-pagi tidak boleh loyo-loyo. Silakan dulu. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk hari ini kita menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa. Siap? Siap? Oke. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air. Oke, pertama. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 3, yang mana materinya adalah mengenai matahari, bumi, dan bulan. Sebelumnya, kalau minggu lalu kita telah mempelajari rotasi dan revolusi, Pak Guru mau tanya, anak-anakku sekalian, masih ada tidak
yang ingat materi minggu lalu? Masih Pak. Masih ada? Masih Pak. Kalau begitu Pak Guru mau cek. Siapa yang masih ingat pengertian dari rotasi bumi? Saya Pak. Oke, silakan. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Ya, perputaran bumi pada porosnya. Tepuk tangan. Ada lagi? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Dampak dari rotasi bumi. Dewi? Dampaknya terjadinya semu harian matahari. Ya, gerak semu harian matahari. Ada lagi? Ada Pak. Kita. Terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam. Tadi Ananda ulang sama. Ada lagi? Ya. Afif. Ya, terjadinya perbedaan waktu. Nah, kalau minggu lalu kita telah pelajari rotasi dan revolusi, kemudian kalian sudah mengetahui pula dampak-dampak dari rotasi dan revolusi. Sekarang kita akan mempelajari, yaitu pertama, kalian harus menguasai bagaimana cara mencari informasi penting pada teks non-fiksi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini mengenai topik IPA, yaitu bagaimana cara proses terjadinya gerhana matahari. Hari ini kita akan bahas gerhana matahari. Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Kemudian gerhana matahari itu ada berapa jenis? Ya. Dan itu sebentar kita akan bahas. Untuk itu semua buka bukunya. Ya. Buka tema 8 subtema 3. Sebelum kita memulai, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai, Pak Guru mau putarkan video pembelajaran terkait dengan gerhana matahari. Oke. Jadinya, Ya, perhatikan. gerhana matahari adalah fenomena alam yang selalu menarik perhatian masyarakat. Meskipun dulu Perhatikan anak, perhatikan. momen yang ditakuti, sekarang fenomena alam ini justru dinanti. Gerhana matahari terjadi saat bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan lebih kecil dari matahari, bulan dapat menutupi matahari karena bulan lebih dekat dengan bumi dibandingkan matahari. Ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam posisi sejajar, bayangan bulan jatuh di bumi dan menutupi matahari. Lalu, ada berapa ya jenis gerhana matahari itu? Jenis-jenis gerhana matahari ada 4, yakni gerhana matahari total atau GMT, gerhana matahari cincin atau GMC, gerhana matahari sebagian atau GMS, dan gerhana matahari hibrida. Bagaimana? Sudah menyaksikan tadi? Sudah Pak. Sudah diamati videonya? Sudah Pak. Kalau begitu Pak Guru mau tanya. Dari video tadi, pembelajaran tadi, anak-anakku, apa yang kalian lihat? Apa yang ditampilkan tadi? Gerhana matahari. Gerhana? Matahari. Hah? Hari. Kemudian apa lagi? Jenis-jenis gerhana matahari. Jenis-jenis? Gerhana matahari. Oke. Pak Guru mau jelaskan sedikit tentang gerhana matahari, mengulangi dari video tadi supaya kalian lebih memahami tentang gerhana matahari. Ya, tadi dalam video dikatakan bahwasanya gerhana matahari itu terjadi pada kapan? Pada siang hari. Terjadi pada siang hari.
Proses terjadinya itu ketika matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Ya kan? Posisinya itu matahari, bulan, bumi terletak pada satu garis lurus. Ya, Pak Guru memperlihatkan ini gambarnya. Lihat. Nah, bisa kan? Bisa lihat kan? Ini dia gerhana matahari. Posisinya terjadi ketika matahari, bulan, bumi terletak pada satu garis lurus. Kemudian cahaya matahari menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Dia terhalang oleh bulan. Karena posisi bulan berada di tengah. Ya. Jadi cahayanya matahari terhalang oleh bulan. Ketika cahaya matahari yang ini, lihat ini ya, lihat anak. Berarti wilayah yang ada di sini terjadi gerhana matahari. Karena dia masuk bayangan inti. Bayangan inti itu disebut dengan cahaya umrah bulan. Selanjutnya anak-anak dengar. Setelah kita mengetahui proses terjadinya gerhana matahari, ternyata gerhana matahari itu terdiri dari beberapa jenis. Ya kan? Tadi di video kalian sudah dengar, sudah memperhatikan. Sekarang Pak Guru mau lihat, tampilkan kembali. Ya, di situ gerhana matahari terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama lihat gerhana matahari total. Yang kedua gerhana matahari cincin. Yang ketiga yang keempat tadi hibrida. Ya, jadi Pak Guru mau kalian kuasai ini. Yang pertama tadi posisi terjadinya gerhana matahari, kemudian kalian kuasai juga ciri-ciri dari ketiga 4 jenis gerhana matahari, baik itu gerhana matahari total, sebagian gerhana matahari cincin maupun gerhana matahari hibrida. Bisa anak-anakku? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu Pak Guru mau membagi kelompok. Ya, selanjutnya kita akan bagi kelompok untuk kalian mengerjakan LKPD kalian. Kelompok pertama Pak Guru bagi Devi, Afif, Wulan, dan Rizky. Ya, 4 orang. Sisanya itu berarti kelompok kedua. Kalau begitu, silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan nama yang Pak Guru sudah tunjuk. Oke. Ya, anak-anak, sudah bentuk kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah bentuk kelompoknya. Kalau sudah duduk bersama kelompoknya, masing-masing 1 orang dari kelompoknya datang di depan ambil LKPD-nya. Ngambil lembar kerja. Ayo kelompok 1. Ayo kelompok 1. Ayo. Tuh. Iya. Ada yang terlupa 1. Siapa? Ayo. Iya. Sudah. Duduk dulu. Lihat. Sudah melihat LKPD-nya? Sudah, Pak. Kalau sudah, yang tadi Pak Guru bagikan adalah lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi semua kelompok Pak Guru menilai keaktifannya kalian. Jangan hanya 1 atau 2 orang yang kerjakan. Ya, kemudian
Ya, Pak Guru juga sudah bagikan materi ajarnya, dan kalian sebelum menjawab soal yang ada di LKPD, kalian gabungkan ide yang kalian dapat dari buku tematik yang ada pada kalian. Jadi semua kalian harus baca, mulai dari bahan ajar, apa yang kalian lihat dari video pembelajaran, kemudian dari buku paket. Ya, tema 8 tadi dibuka, dirangkum semua ide-ide untuk bisa menjawab soal yang ada pada LKPD. Nah, sebelum menjawab, kalau nanti ada yang tidak jelas, kalian jangan malu bertanya. Ya, jangan malu bertanya. Bertanya sama Pak Guru. Oke? Oke, kalau begitu selamat mengerjakan. Ya, bisa kalian berbagi siapa yang kerjakan nomor satunya? Boleh. Siapa yang kerjakan nomor 2-nya juga boleh. Bisa. Atau kerja bersamaan juga bisa. Ah. Iya. Ya, bagaimana? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Ya, bertanya, jawab dulu. Yang mana? Yang LKPD, yang IPA? Oke, di IPA itu, ini untuk kelompok 1 juga, dengar. Untuk yang di nomor 4, untuk IPA, di situ kalian tuliskan pengamatanmu tentang gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Ya. Setelah itu kalian buatkan skema gambarnya. Ya kan? Posisi terjadinya gerhana matahari total. Bagaimana? Kalian gambarkan di LKPD itu. Sudah mengerti? Bisa dimengerti kan? Bisa, Pak. Bisa? Oke, lanjut kerjakan. Iya, digambar toh. Di situ nanti kalian mengetahui mana yang kena umrah, mana yang kena umrah. Jadi ya, iya. Beri tanda dia. Ini apa? Matahari. Ini bulan. Ini bumi. Oke. Ya, bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu sebelum kalian tampil di depan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil pekerjaan LKPD-nya, Pak Guru mau kita rehat sejenak dulu, tak break dulu. Ya, oke.
semua keluar dari tempat duduk. Berdiri semua. Semua berdiri. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Seperti biasa, Pak Guru mau kita nyanyikan satu jari kananku, satu jari kiri. Oke? Oke, 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, ku buat kamera siklis. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Oke, tepuk tangan semua. Oke, kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Dengarkan anak-anak, seperti tadi Pak Guru bilang, setiap kelompok akan menyajikan hasil pekerjaannya di depan. Untuk itu, Pak Guru minta dari kelompok 1 dulu. Oke, sudah siap kelompok 1? Iya, tampil ke depan. Kelompok 1, jelaskan apa yang kalian sudah kerjakan pada LKPD kalian. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil dari kerja kami. Yang pertama akan dibacakan oleh aku. Berdasarkan gambar tersebut, apa yang menyebabkan gerhana matahari terjadi? Dari gambar di atas, yang menyebabkan gerhana matahari terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, sehingga cahaya matahari tak sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan. Siapa? Nah. Iya. Oke, nomor 3-nya. Siap, baca. Dari gambar di bawah ini, istilah jenis-jenis gerhana matahari dan tuliskan proses terjadinya. Gerhana matahari memiliki 3 jenis, yaitu gerhana matahari cincin, gerhana matahari total, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin terjadi ketika permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan-bayangan inti. Saat itu terjadi matahari bercahaya berbentuk seperti cincin. Kedua, matahari total. Matahari total terjadi ketika gerhana matahari sempurna. Gerhana matahari total terjadi ketika bayangan inti bulan jatuh ke bumi. Gerhana ini hanya terjadi di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan inti bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan. Pada saat kejadian ini masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Itulah hasil dari LKPD kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Oke. Siapa yang juru bicara? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan LKPD kami. Yang pertama dibacakan oleh Vita Kartini. Amatilah gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, apa yang menyebabkan gerhana matahari terjadi?
Dari gambar di atas yang menyebabkan gerhana matahari terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan. 2. Kapan gerhana matahari terjadi? Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Yang kedua dibacakan oleh Nuzul Aisyah. Dari gambar di bawah ini, isilah jenis-jenis gerhana matahari dan tuliskan proses terjadinya. Ada 3 macam gerhana matahari, yaitu gerhana matahari cincin, gerhana matahari total, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin terjadi permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Kedua, gerhana matahari total. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Ketiga, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Oke. Ada lagi? Soal nomor terakhir. Oke. Siapa? Ansri. Posisi matahari, bulan, dan bumi berdasarkan umbra. 1. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi saat bulan tepat berada di antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan jatuh ke sebagian bumi. 2. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Itulah hasil LKPD dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak, kalian sudah menampilkan hasil kerja kalian. Sekarang hasil kerja kalian tadi Pak Guru sudah nilai. Ya, hasil kerja kalian tadi mulai dari kalian penampilan, dari awal pula kalian kerjakan secara berkelompok. Pak Guru sudah nilai mana yang aktif, mana yang tidak. Kalau begitu, LKPD-nya kumpul di depan. Satu orang saja. Ya, anak-anakku sekalian, setelah kalian mengerjakan LKPD, sebelum kita kembali ke posisinya semula, Pak Guru mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil kerja kalian. Tadi masalah gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin yang ada pada LKPD nomor 4. Ya, di situ hasil gambar kalian, pengamatan kalian, laporan skema gambar kalian. Pertama kan matahari, ya kan? Ya, matahari. Kemudian bulan. Bulan berada di tengah. Kemudian bumi di ujung. Inilah proses terjadinya gerhana matahari. Posisinya matahari, bulan, bumi. Yang kalian perhatikan antara total dengan bagian, yaitu gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian adalah di bagian umrah, ya kan?
Yang di sini disebut dia umrah. Ini harus kalian tahu ini. Kalau posisi bulan di tengah-tengah ini adalah masuk bayangan inti bulan. Ya, atau umrah bulan. Kalau dia bulannya masih di sini, berarti dia gerhana matahari sebagian. Karena apa? Karena dia berada di penumbra, ya, di penumbra bulan. Ya, jadi Pak Guru mau perjelas masalah gerhana matahari cincin, gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Apa yang berada, wilayah mana yang berada di titik umrah, maka di situ terjadi gerhana matahari total. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya Pak Guru mau bagikan soal evaluasi, tapi sebelumnya kalian atur kembali karena soal evaluasinya masing-masing. Kalau tadi kelompok, soal evaluasi kalian sendiri-sendiri. Ayo atur tempat duduknya seperti pertama tadi. Ya, sudah kembali kepada posisinya semua? Sudah. Lelah? Tidak, Pak. Sedikit? Oke, kalau begitu kita tepuk semangat supaya kita semangat kembali. Ayo berdiri semua. Berdiri. Tepuk semangat. Oke, duduk. Supaya kalian semangat kembali karena kalian mau mengerjakan soal evaluasi. Kalau tadi LKPD berkelompok, sekarang sendiri-sendiri. Ya, selanjutnya. Ya. Ya, anak-anak, sudah dapat semua soalnya? Sekarang Pak Guru beri waktu untuk mengerjakan. Bagaimana soalnya? Susah? Tidak toh? Karena semuanya telah kita pelajari hari ini. Guru hanya mengulang kembali dalam soal ingatan kalian tentang pelajaran hari ini. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, kumpul ini Pak. Satu-satu supaya tertib. Iya. Ayo. Ya anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, masih semangat? Masih, Pak. Oke, alhamdulillah. Sekarang Pak Guru mau minta siapa yang bisa dari kalian
anak-anakku untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Afidah. Yang kami pelajari pada hari ini adalah terjadinya proses gerhana matahari, jenis-jenis gerhana matahari, dan informasi penting dari teks non-fiksi. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Ananda Vita Kartini. Kemudian Pak Guru mau tanya lagi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Mulai tadi ditampilkan video pembelajaran sampai kepada kalian mengerjakan LKPD, kemudian mengerjakan evaluasi pembelajaran kita hari ini tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Posisinya bagaimana? Matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus. Iya. Posisi matahari, bulan, bumi terletak pada satu garis lurus. Itulah gerhana matahari. Ya, semoga saja pembelajaran hari ini anak-anakku dapat menguasainya, dan ingat, materi gerhana matahari ini sering masuk pada ujian nasional. Ya, karena kita akan menghadapi ujian, Pak Guru harap pembelajaran hari ini tersimpan baik-baik di pikiran anak-anakku, kemudian menguasai mulai dari jenis-jenis gerhana matahari, bagaimana mencari informasi teks non fiksi tadi, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami semua. Bisa? Bisa dipahami semua? Insya Allah. Ya. Oke. Berikutnya kita akan mempelajari tema apa? Pembelajaran ke-4, yaitu adalah gerhana bulan. Ya. Kalau hari ini gerhana matahari, insya Allah besok kita persiapkan kembali materi gerhana bulan. Ya. Oke. Sebelum kita pulang, Pak Guru minta kesediaan Nazril untuk pimpin doa. Yang Tuhan, sebelum kita pulang, marilah bersama-sama berdoa. Doa dimulai.